dulu. Oke. Yuk, yang lain kita ambil sikap doa yang baik, pantas di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran dipimpin oleh Lionel. Silakan Lionel. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran. Berkatilah kami agar bisa mengerjakan dengan baik. Amin. Santa Juli Biliar, Doakanlah kami. Santa Maria, kami. karena kami anak-anak. Amin. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lionel. Ya, suaranya agak terputus-putus, enggak apa-apa. Baik, semuanya bisa mendengar suara Bu Kris dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bagaimana? Lebih semangat hari ini di awal minggu kedua bulan Februari. Semangat ya anak-anak? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya. Semua sehat ya. Semangat, Bu. Lebih sehat, harus sehat. Tadi mengikuti senam sungguh-sungguh apa enggak? Apa cuma acting tok pas difoto? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ikuti. Keringetan enggak? Siapa yang keringetan? Kalau keringetan berarti melakukannya sungguh-sungguh. Kalau enggak keringetan berarti cuma goyang-goyang, cuma acting supaya bisa difoto atau di video dikirim ke Bu Kris. Ya, keringetan enggak tadi? Kalau keringetan berarti beneran melakukan sungguh-sungguh. Ya, diingat ya bahwa setiap hari Senin ya sekolah tetap mengusahakan anak-anak walaupun pembelajaran dari rumah, walaupun pembelajaran daring, tetap anak-anak ada kegiatan PPK ya. Minggu pertama upacara, minggu kedua senam, minggu ketiga BK, disiplinan dan lain-lain ya. Ada misa, ada menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Dengan tujuan pokoknya setiap Senin mengulang ya, supaya anak-anak tetap memiliki kepribadian yang baik, berkarakter yang baik, masih punya nilai nasionalisme, disiplin, cinta tanah air dan lain-lain ya. Tidak luntur itu walaupun di rumah tetap ingat ya, punya karakter yang baik ya. Baik anak-anak, kita akan memulai. Sudah dengerin renungan belum tadi pagi? Sudah, Bu. Sudah, suaranya siapa? Ayo. Sudah, Bu. Suaranya siapa tadi pagi? Bu Era, Bu. Bu Era, Bu Era. Pintar, ya. Masih ingat bacaannya dari Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ayo, dengerin enggak? Bacaannya dari Injil apa? Nggak ada yang dengarkan. Nanti sekali-sekali tak suruh nulis saja isi rangkuman renungan. Ya. Kalau enggak gitu cuma denger. Hah? Injil apa? Ada yang jawab pinter? Markus, pinter. Dengarkan sungguh-sungguh tadi Justin nama Michael ini ya. Markus, pinter. Ya. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bu Kris sampaikan tadi pagi, pembelajaran hari ini dengan sudah PPK sudah. Kita lanjutkan dengan pembelajaran tematik pagi ini ya. Kemudian nanti matematika dan terakhir anak ulangan tema 5. Sudah persiapan ulangan tema 5? Sudah. Sudah belajar tema 5? Sudah beneran loh ya. Sekali lagi diingat, kemarin sudah lumayan banyak peningkatan ya, ngerjakannya tidak asal-asalan, nilainya sudah lumayan ya. Terus berharap ini ulangan yang pertama untuk tema 5, tematik ulangan yang pertama ya. Anak-anak tetap membaca dengan teliti. Siapa yang bermain speakernya di nonaktifkan kalau dibuat mainan supaya tidak mengganggu ya. Kerjakan dengan teliti ulangan nanti ya supaya nilainya maksimal. Baik, Bu Kris akan mulai pembelajaran tematik. Saya buka PowerPoint-nya dulu sebentar.
Oke. Bentar. Oke, semua sudah siap memulai pembelajaran? Semua sudah siap? Siap, Halo? Bu. Ya, siap ya. Oke. Siap, Bu. Tema 6, subtema 1, muatan IPS. Senin 8 Februari 2021. Hari ini kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam itu apa saja, ya. 2, menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, itu yang mau kita pelajari hari ini, ya. Subtema 1 di tema 6. Baik, kita mulai yang pertama, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak-anak, di lingkungan sekitar kita ada begitu banyak orang, ya, termasuk kita, Bu Kris dan kalian, mengandalkan alam untuk kelangsungan hidup kita. Ya atau tidak? Nggak bisa kita hidup tanpa menggantungkan diri pada alam sekitar kita. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan lingkungan saling berinteraksi. Ya. Kenapa? Karena manusia itu sebagai makhluk apa? Sosial. Ya, nggak bisa hidup sendiri. Ya, bergantung kepada orang lain. Ya, jadi manusia itu harus dan pasti berinteraksi dengan sesamanya, juga berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Ya. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan. Ya, dalam berinteraksi baik itu dengan sesamanya maupun dengan alam terjadi berbagai permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Ya, dinamika interaksi mendorong terbentuknya suatu perubahan. Ya, karena ada permasalahan, maka harus melakukan sebuah perubahan. Gitu ya. Mari kita lihat satu-satu. Lingkungan tempat manusia hidup terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ya, alami, lingkungan alam. Contohnya apa sih lingkungan alam di sekitar kalian? Yang kalian manfaatkan untuk kelangsungan hidup, contohnya apa? Pohon. Pohon itu ditanam sama manusia. Masih ditanam itu, masih ada campur tangan manusia. Tidak akan ada pohon kalau tidak ditanam, ya apa tidak? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Matahari. Benar, terus. Apa lagi? Terus. Ini ngapain kita? Bernafas kita memerlukan? Udara. Udara itu nggak bisa kita ciptakan sendiri, ya. Udara. Apalagi yang nggak bisa kita ciptakan sendiri apa? Hujan itu keluar apanya? Air. Ya, air. Mana bisa orang menciptakan air sendiri? Nggak bisa. Adanya air tanah itu Tuhan yang mengadakan, ya. Matahari, udara, air itu lingkungan alam, ya, yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan lain-lain. Ya. Manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam. Pasti, ya, kita kalau nggak ada matahari bingung, nggak ada air, nggak ada udara, nggak bisa hidup manusia. Ya. Manusia mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas itu, ya. Nih, salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah kegiatan bercocok tanam. Ya, bercocok tanam itu butuh tanah. Kalau nggak ada tanah, bisa nggak nanam? Ada sih, sekarang ada hidroponik, itu ada, ya. Tapi
mutlak butuh tanah ya. Tanah, air, udara, matahari itu sangat dibutuhkan saat bercocok. Pak tani itu butuh matahari, nggak ada matahari nggak subur tanamannya, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada oksigen, nggak bisa subur tanamannya ya. Jadi bercocok tanam itu merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, ini salah satu contoh. Yang kedua sekarang, menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, anak-anak tugas bahasa Indonesia yang lalu, global. hari apa itu? Minggu yang lalu tugas bahasa Indonesia ada pemanasan global. Ya, Pak tidak? Anak-anak membuat teks eksplanasi tentang pemanasan global, ya toh? Ya. Pemanasan global itu juga merupakan salah satu contoh masalah yang terjadi di lingkungan alam. Ya apa enggak? Pemanasan global itu permasalahan, toh? Iya. Ya. Menurut teks eksplanasi yang kalian buat, menurut informasi yang kalian dapat, pemanasan global kemarin bisa terjadi karena apa saja? Karena apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, pemanasan global ya, apalagi yang dilakukan manusia. Apa? Polusi. Banyak tanaman-tanaman yang ditebang ya, di hutan-hutan gundul. Kenaikan suhu tinggi, Bu. Kenaikan suhu tinggi karena manusia banyak menggunakan barang-barang elektronik itu ya, pemanasan global itu sebuah permasalahan. Krisis air bersih. Ya, banyak sebab yang membuat pemanasan global ini terjadi. Pemanasan global itu salah satu contoh masalah yang terjadi di lingkungan alam. Ya. Berbagai solusi dilakukan, antara lain menanam ribuan bibit pohon sebagai bentuk penghijauan supaya hutan-hutan tidak gundul, supaya udaranya segar kembali, oksigen dan karbon dioksidanya bisa lancar ya, maka menanaman pohon ya sebagai bentuk penghijauan. 2, kegiatan bersepeda ya untuk mengurangi polusi udara. Kalau semua pakai kendaraan bermotor maka polusinya tinggi ya, maka ada gerakan kegiatan bersepeda bersama-sama. Ada instansi atau kantor yang menggalakkan biasanya Car Free Day di hari Jumat misalnya. Semua pergi ke kantor wajib dilarang memakai kendaraan bermotor. Ada kegiatan kantor-kantor yang melakukan kegiatan Car Free Day. Di kota-kota besar juga hari Minggu jam sekian sampai jam sekian sepanjang jalan Mojopahit tidak boleh dilalui kendaraan bermotor. Car Free Day ya, untuk mengurangi polusi udara ya, itu solusi yang sudah dilakukan. Kemudian ada lagi program rehabilitasi hutan ya, itu contoh permasalahan yang terjadi di lingkungan alam dan solusi yang sudah dilakukan. Nah, nanti ini terkait dengan tugas anak-anak ya. Jadi Bu Grace sudah menunjukkan contoh permasalahannya adalah pemanasan global warming itu ya. Solusinya apa? Oh, solusinya ini menanam ribuan pohon, kegiatan Car Free Day dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Nah, anak-anak, masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di lingkungan alam sekitar kita. Ya. Contohnya apa? Selain global warming, apa saja permasalahan yang terjadi di sekitar kita contohnya? Coba bisa nggak menyebutkan? Apa? Banjir, pintar. Banjir itu terjadi karena ulah manusia, ya. Karena buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai. Nah, itu contohnya. Selain banjir apa lagi? Tanah longsor, boleh, pintar. Tanah longsor juga karena hutan ditebangi, pohon-pohon akar-akarnya sudah tidak ada, maka tanahnya jadi longsor. Apalagi? Kekeringan. Apa? Musim kemarau. Kekeringan Ya, kekeringan di musim kemarau. Beberapa daerah itu kekeringan sampai bingung cari air.
buat masak tidak ada air, buat mandi tidak ada air, kekeringan beberapa tempat ya, dan masih banyak permasalahan. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah untuk tematik IPS, lakukan literasi. Literasi itu berarti anak-anak membaca, boleh dari buku, boleh dari koran, boleh dari internet ya. Melakukan literasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan diskusilah dengan orang tuamu tentang pengaruh terjadinya masalah lingkungan di sekitar kita. Pengaruhnya apa? Kalau tadi kalian menyebutkan contoh banjir misalnya. Kalau terjadi banjir, pengaruhnya apa? Oh, berarti banyak wabah penyakit. Kalau banjir itu kan jadi kotor ya, Nak, ya. Jadi kotor terus banyak Ya, terserang penyakit, diare, penyakit. lapar dan lain-lain. Pengaruhnya apa kalau ada banjir itu? Lingkungan menjadi kotor, wabah penyakit, itu pengaruh ya. Serta tentukan solusi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari permasalahan tersebut. Jadi, contoh tadi permasalahannya banjir, ya, banjir. Pengaruh dari permasalahan banjir ini adalah lingkungan menjadi kotor, kemudian terwabah penyakit, apalagi aktivitas menjadi terganggu. Toh kalau banjir mau pergi ke sekolah nggak bisa, mau pergi kerja nggak bisa, ya aktivitas terganggu itu pengaruhnya. Kemudian solusinya apa yang bisa dilakukan supaya dampak dari banjir ini berkurang? Membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, rajin bekerja sama atau kerja bakti atau gotong royong membersihkan selokan, membersihkan sungai, ya toh itu solusinya apa yang bisa dilakukan, ya. Jadi anak-anak ini tugasnya. Anak-anak nanti menyalin dan melengkapi tabel ini. Kalau bisa jangan hanya satu ya nyebutkannya ya. Banjir tadi sudah tulis beri contoh. Pengaruhnya apa saja? Solusinya apa saja? Ya, pengaruhnya apa kalau terjadi banjir itu? Solusinya apa supaya tidak ada banjir lagi? Gitu ya. 2, kekeringan sama. Pengaruhnya apa kalau terjadi kekeringan? Ya, solusinya apa supaya tidak kekeringan? Ada 5 permasalahan ini. Ya, ada 5 permasalahan ini. Anak-anak tugasnya menyalin tabel ini dulu, disalin ya. Tidak di buku paket. Di buku paket nggak cukup nanti ya. Disalin saja kemudian dilengkapi. Ya, anak-anak silahkan literasi terlebih dahulu, cari informasi terlebih dahulu. Tidak hanya dijawab satu tok, seperti yang Bu Kris contohkan tadi. Banjir pengaruhnya kotor, solusinya buang sampah di tempatnya. Itu nggak mau mikir berarti namanya ya. Literasi dulu, diskusi dengan orang tua atau kakak atau siapapun. Tanya, Ma, menurut Mama, kalau ada banjir itu pengaruhnya apa, Ma? Tuh satu jawaban berarti dari Mama. Sekarang ganti papanya, Pak. Kalau menurut Papa, kalau ada banjir itu pengaruhnya apa, Pak? Nah, 2 jawaban dari Mama dan Papa. Berarti 3 jawaban dari kamu, Mama, Papa. Masih ada kakak, boleh. Ada tante, boleh. Silakan mencari informasi atau diskusi dengan orang tua atau kakak atau tante atau siapapun juga dari literasi. Jadi jawabannya selengkap mungkin, tidak hanya satu poin saja. Ya, ini isi di sini. Oke, untuk tugas ini apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Tugasnya Jelas, ini untuk Jelas, IPS Bu. hari ini. Ya, jadi anak-anak menyalin tabelnya Ya. kemudian melengkapi. Sekali lagi melengkapinya dengan terlebih dahulu mencari informasi, literasi dulu, kemudian mendiskusikan atau boleh tanya kepada mama, papa, atau kakak atau siapapun. Ya, jadi tidak hanya setaumu. Ya, jadi nggak berkembang nanti pengetahuannya. Ya, cari informasi dari orang yang lebih dewasa atau dari internet dulu. Ya, sehingga jawabanmu lebih berkembang. Jangan hanya dari dirimu sendiri. Setauku ini. Jadi jawabannya hanya cekak-cekak, pendek-pendek dan tidak berkembang ilmunya. Ya, Mbah Google dimanfaatkan dulu. Ya, oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan untuk tematik IPS hari ini? Jelas? Jelas, Nak? Jelas. Oke, pinter. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini segera dilakukan tugas IPS-nya.
Kemudian nanti kita lanjutkan dengan matematika dan terakhir ulangan tema 5. Ya, untuk ulangan tema 5 terakhir saja supaya waktunya panjang, anak-anak nggak usah buru-buru ya. Ada banyak link, ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP-nya ada 3 link ya. Jadi ada banyak link, maka anak-anak nggak usah buru-buru. 2 link istirahat dulu boleh. Supaya kalau kerjakannya buru-buru itu nanti hasilnya nggak maksimal. Ya, itu ya anak-anak. Oke, tetap semangat untuk hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita akhiri, foto dulu. Ya, silakan kameranya diaktifkan dulu semua. Kameranya diaktifkan dulu semua. Nara, Edward, Tere, Abner. Calvin, Reval. Oke, ya udah kelihatan ganteng. Calvin mana? Ganteng dan cantiknya kelihatan. Calvin mana Calvin? Hilang lagi Calvin. Ya, oke. Yuk, 1. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, 1 kali lagi. Masih ada yang belum kena karena banyak ini, hampir 30 anak. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya copy paste dulu. Ctrl V. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, tetap semangat untuk hari ini ya. Ada tugas IPS, matematika dan ulangan tema 5. Bu Kris berharap semua anaknya Bu Kris kelas 5B semua semangat, semua disiplin hari ini, semua pinter hari ini. Ya, kerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh, pasti nilainya nanti semua bagus. Semua pasti mau nilai bagus toh? Ada yang nggak mau nilai bagus? Mau ya? Ya, pinter mau semua. Ya, maka harus dikerjakan dengan teliti. Ya, itu ya anak-anak. Baik, Bu Kris akhiri. Selamat belajar untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih Bu Kris, berkah dalam. Terima kasih Bu Kris. Dalam. Terima kasih. Berkah dalam. Ya, bisa dikerjakan ya tugasnya. Dadah.